Halo Digital Leaders, selamat datang di channel Bisnis Digital Unpad. Di video kali ini kita bakal ngejawabin beberapa pertanyaan yang udah ditanyain lewat Instagram @himagiunpad. Tapi sebelum kita jawabin pertanyaannya, aku mau kenalan dulu nih sama teman-teman aku juga yang ada di sini. Nah, nama aku Rivo Aku Syifa. Aku Naufal. dan kita dari Bisnis Digital 2021. Nah, buat kalian yang penasaran seputar bisnis digital, jangan lupa ya ditonton videonya sampai habis. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Jalur masuk bisnis digital itu ada apa aja sih? Nah, untuk jalur bisnis digital sendiri itu ada 3 ya, yaitu lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Untuk jalur mandiri sendiri, kalau di Unpad itu dinamakan SMUP. Nah, SMUP sendiri dibagi menjadi 4 jalur, yaitu jalur tulis, jalur prestasi, jalur nilai UTBK, dan jalur internasional. Wah, banyak banget ya masuk jalurnya ya. Keren banget emang Unpad. Nah, sekarang kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Di bisnis itu kita belajar apa aja sih? Nah, kita tuh di bisnis digital tuh banyak banget belajar tentang bisnis dan teknologi. Kalau mata kuliahnya sendiri, kita belajar pengantar bisnis, terus UI UX, big data, entrepreneur, dan masih banyak lagi. Pokoknya kita tuh belajar banyak banget deh, pokoknya deh. Dan keren banget ya, apalagi kan kalau kita tahu apa-apa sekarang tuh digital gitu. Jadi jurusan kita tuh benar-benar cocok dan relevan untuk zaman sekarang. Ya. Nah, ada pertanyaan nih, ada matkul hitungannya nggak sih kalau di bisnis? Nah, kalau di bisnis sendiri itu ada matkul hitungannya. Coba dong Teh Syifa sebutin matkulnya apa aja nih? Buat matkul hitungan di bisnis digital itu kita ada akuntansi, statistika, sama valuasi bisnis. Cuma tenang aja, karena buat mata kuliah hitungan itu kayak mata kuliah yang lain kita juga bakal diajarin dari awal. Ajarin dari awal. Jadi santai guys. Nah, ada yang nanya lagi nih. Ada pelajaran SMA yang dipelajarin di kuliah gak tuh? Nah, jawabannya ada ya. Contohnya adalah seperti matkul pengantar ekonomi, itu relevan sama mata pelajaran ekonomi di SMA. Lalu ada akuntansi, terus ada statistik juga. Teh, ada yang nanya nih, untuk basic skill sendiri, anak bisnis tuh perlu nggak sih? Kalau buat basic skill sendiri itu sebenarnya kalau punya lebih baik sih. Cuma buat teman-teman yang belum punya jangan khawatir, karena di bisnis digital ini kita bakal belajar bareng-bareng dari awal. Kayak programming, desain, itu kita bakal diajarin semuanya dari awal bareng-bareng. Nah, terus ada juga nih yang nanya, buat bahasa Inggris itu harus bisa nggak sih di bisnis digital? Nah, kalau bahasa Inggris sendiri itu dikhususkan untuk kelas internasional. Tapi untuk kelas reguler sendiri, kalau kalian bisa bahasa Inggris, itu bakal lebih kepada kalian. Karena sebagian besar bahan ajar kita gunakan itu memakai bahasa Inggris. Nah, ada yang nanya nih, di bisnis digital sendiri, kita belajar tentang cryptocurrency dan NFT gak? Kalau dari matkulnya sendiri sih ya, itu nggak disediain buat kita belajar cryptocurrency dan NFT. Cuma teman-teman mahasiswa di sini tuh bener-bener antusias banget buat pelajarin hal itu. Betul banget sih. Jadi kalau kita sesama mahasiswa nih saling sharing-sharing mengenai pengetahuan kita tentang cryptocurrency dan NFT ini. Nah, kan tadi kalian udah tahu nih di bisnis itu kita belajar apa aja. Mendingan sekarang kita bahas nih prospek kerja di bisnis itu kedepannya ada apa aja sih? Nah, untuk kedepannya, prospek kerja di jurusan bisnis digital ini meliputi UI designer, UX designer, bisnis consultant, sampai kalau kamu mau buat startup sendiri juga bisa loh. Kalau Teh Syifa sendiri sama Kang Rivo, pengennya jadi apa ya kedepannya? Nah, kalau aku sendiri sebenarnya ini pilihan bisnis itu banyak banget ya prospeknya ya. Tapi kalau masih di sendiri, aku pengennya sih ke fintech profesional. Gitu. Kalau Teh Syifa gimana? Kalau aku sendiri juga sama sih tadi kayak Kang Rivo, karena luas banget kan prospek kerja di bisnis. Cuma kalau dilihat-lihat sih kayaknya bisnis konsultan itu menarik sih. Mungkin aku bakal ngedalinin di situ. Nah, keren banget kan pilihan mereka berdua. Nah, pertanyaan selanjutnya ada yang nanya nih, kalau acara tahunan di bisnis gitu ada apa aja sih? Sebenarnya acara tahunan di bisnis itu kita ada banyak, cuma salah satu contohnya itu ada DGX. DGX itu terdiri atas 2 rangkaian, yaitu Digitalk sama Digicom. Digitalk sendiri itu merupakan rangkaian sebuah webinar, sedangkan Digicom sendiri itu ada lomba-lomba di bidang ekonomi dan bisnis. Lalu selanjutnya ada yang namanya Union. Union itu sebuah acara di mana fungsi acara ini untuk mengakrabkan seluruh mahasiswa bisnis digital. Nanti kita bakal disatuin, lalu kita bisa main game bareng, lalu sharing-sharing bareng. Pokoknya seru deh. Nah, habis itu ada lagi nih acara yang namanya Digivolution. Nah, Digivolution itu merupakan masa orientasi mahasiswa baru bisnis digital. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Akreditasi di bisnis digital itu apa sih?
Nah, kalau akreditasi sendiri, kalau di Unpad ini masih baik. Tapi tenang aja, kalau akreditasi itu bisa berubah sewaktu-waktu kok. Nah, ada pertanyaan nih buat nilai rapot untuk SNM dan nilai UTBK untuk masuk bisnis digital ini berapa ya kira-kira? Kalau buat SNM sendiri itu kurang lebih perkiraan nilainya ada dari 83 sampai sekitar 90-an. Nah, kalau SBM sendiri itu ada di range 619 sampai 783. Nah, untuk teman-teman yang nonton video ini dan pengen banget masuk bisnis digital Unpad, lewat jalur SNMPTN, SBMPTN maupun Mandiri, jangan lupa berjuang dan berdoa ya. Dan semoga hasil yang didapatkan adalah hasil yang terbaik. Amin, Nerba. Amin. Amin. Nah teman-teman, sekarang kita udah nyampe nih di pertanyaan terakhir. Nah pertanyaan ini ada yang nanya, suka duka selama di bisdik itu apa aja sih? Coba nih dari Kang Riko sendiri gimana? Nah, kalau menurut aku sendiri, sukanya di bisdik itu ada banyak banget nih. Yang pertama, di bisdik itu keluarganya banget erat. Terus yang kedua, ada prospek kerjanya yang tinggi. Nah, tapi kalau dari menurut aku pribadi, itu keluarganya yang erat banget. Karena sampai sekarang pun aku bener-bener suka banget deh dan nyaman banget gitu di bisdik. Wow. Nah, kalau dukanya, aku sampai sekarang nggak ada duka yang bener-bener mendalam nih untuk masuk di bisdik. Jadi, sampai saat ini aku masih suka masuk jurusan bisdik gitu. Asik banget ya berarti masuk bisdik tuh ya. Iya. Kalau dari Kang Noval sendiri gimana? Mungkin kalau dari aku sukanya karena matkul di sini relevan sama minat aku, jadi aku bawaannya enjoy gitu. Jadi pastiin jurusan itu sesuai dengan passion dan minat kamu ya. Lalu untuk dukanya sendiri, mungkin karena kuliah juga masih online, jadi kita belum bisa ke kampus dan merasakan seluruh fasilitas dari Universitas Pajajaran juga. Gitu sih. Tapi tenang aja, sebentar lagi kita akan mengadakan kampus hybrid. Jadi kita jadi nanti kita akan mengadakan kuliah hybrid. Jadi bakal offline nanti nih. Ya, kita bisa belajar bareng-bareng ya di sini Iya, ya. iya. Seru banget. Nah, segitu aja untuk Q&A kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bertanya. Semoga jawaban yang kita berikan bisa membantu teman-teman semua. Nah, buat teman-teman yang mau ngelanjutin studi di bisnis digital FEB Unpad, jangan lupa buat terus semangat dan terus berjuang ya. Good luck! Plus jangan lupa like dan subscribe video ini serta menyalakan lonceng notifikasi sehingga kamu gak akan ketinggalan nih tentang info-info terbaru dari bisnis digital Unpad. Kami tunggu kedatangan teman-teman semua di bisnis digital FEB Unpad. See you Digital Leaders! Bye.